Pemirsa, untuk mengetahui kronologi penemuan dan proses evakuasi jasad Syafiq Ali, kita telah terhubung dengan relawan Wanadri, Ari Afandi. Wanadri, halo, selamat sore, Mas Ari. Selamat sore, Mas. Mas Ari, pertama bisa diceritakan Mas seperti apa sih sebenarnya penemuan jenazah Syafiq, kronologisnya dan bagaimana prosesnya pencarian pertama? Karena yang pertama kali itu pencariannya sempat dihentikan ya, Mas? Selamat sore, Mas. Jadi benar, untuk pencarian operasi SAR Syafiq Ali, itu memang tahap pertama itu sudah diberhentikan. Jadi dalam lamanya waktu, akhirnya kami dari tim SAR Mandiri yang tergabung dari Rescue BP dari Dipajaya, relawan, Orari, Mapala Kanpas, Mapala Stikpa, Mapala Batik, APGI, Wikupala, Wanadri, Mayapada, dan UPL MPA Unsut. Itu kami melakukan operasi SAR Mandiri, Mas, yang bertempatnya di Desa Dipajaya. Demikian, Mas. Baik, Mas Ari, tadi Anda sampaikan bahwa ini tergabung begitu ya dengan beberapa kelompok untuk kemudian bisa melakukan SAR mandiri. Tapi apakah untuk dilakukan SAR oleh petugas-petugas yang resmi ini juga memang cukup terkendala apa begitu ya untuk kemudian tidak dilakukan oleh SAR yang resmi, dan juga pada saat ditemukan kondisi dari jenazah ini seperti apa dan di titik mana kemudian ditemukannya, Mas Ari? Baik, Mbak. Jadi memang kami dari SAR Mandiri tahap 2 ini memang dari tim sudah menganalisa dari jalur kemana survivor itu akan berlari. Jadi memang kami yang pertama itu menganalisa di mana survivor berpisah. Jadi kuncinya memang di mana survivor berpisah dari Himawan dan Syafiq Ali. Jadi kami sudah menentukan titik koordinat, kami sudah mendapatkan dari hasil asesmen ke Himawan. Kami mendapatkan Himawan, dari cerita Himawan kami bisa memploting titik Himawan berpisah. Dari situlah kami mencoba menganalisa dan mengkaji operasional untuk operasi SAR bersama tim relawan yang mandiri ini, Mbak. Demikian, Mbak. Oke, baik. Mas Ari, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana titik penemuannya dan juga bagaimana situasinya, tapi bisa kita bahas lebih dalam dulu sebenarnya bagaimana ceritanya ketika korban ini sempat terpisah dengan rombongan di kaki gunung. Apakah memang ada sesuatu yang terjadi pada saat itu, Mas? Baik, Mas. Jadi dari kronologi survivor tersebut, mereka berpisah karena tersasar dari jalur yang mereka daki. Yang awal yaitu jalur Dipajaya. Jadi mereka turun ke arah jalur punggungan arah selatan yaitu jalur Gunung Malang. Jadi mereka di sana sempat bermalam selama 2 malam di jalur Gunung Malang di antara jurang curam di sungai dekat Kali Klimis sebelah anak sungai dari Lembarang. Demikian, Mbak. Baik, seperti yang Anda sampaikan begitu ya, artinya ini masuk dalam skenario ketika dari para pendaki mereka tersesat kemudian juga kehilangan arah, tapi kemungkinan apa, skenario apa begitu yang kemudian bisa terjadi ketika para pendaki ini terpisah begitu ataupun mungkin tidak kembali dengan tepat waktu. Artinya kemudian Anda bisa menemukan dari jenazah korban ada di titik tersebut, Anda melakukan penelusuran terlebih dahulu dengan memapping dari jalur-jalur itu terlebih dahulu, atau seperti apa, Mas Andri? Mas Ari, maksud kami. Baik, terima kasih, Mbak. Jadi dari analisis kami menggunakan peta topografi dengan skala banding 1/25.000, kami sudah menganalisis dari jalur biasa pendaki gunung yang tersesat di Gunung Slamet berdasarkan data informasi asesmen yang kami dapat dari pos Dipajaya. Dari situlah kami berasumsi bahwa survivor akan berlari ke arah jalur lereng Gunung Malang dekat aliran sungai Kali Klimis. Jadi kami langsung memploting
area pencarian. Kami plotting area pencarian mengarah kepada lereng dari Kali Klimis. Begitu, Mbak. Oke, Mas Ari, bisa dijelaskan ketika tim SAR sedang melakukan kegiatan SAR secara mandiri dan juga yang resmi, ada tantangankah dan juga kendala baik itu dalam pencarian korban ataupun saat mengevakuasi korban di Gunung Slamet? Baik, Mas. Jadi untuk pencarian, kami sendiri sebenarnya tidak mengalami kendala untuk pencarian. Hanya kami melihat cuaca saja. Biasanya di Gunung Slamet ini setiap harinya hujan dimulai pukul 1 siang. Jadi kami memanfaatkan momen waktu yang dimana waktu jam kerja kami selama operasi itu dari pukul 7 pagi sampai pukul 12 siang. Demikian, Mas. Oke. Mas Ari, tapi kami juga ingin mengkonfirmasi apakah benar kemudian dugaan awal bahwa korban ini meninggal karena hipotermia sekitar 5 hari begitu ya sebelum ditemukan. Mas Ari, betul begitu? Ya, Mbak. Jadi memang kami konfirmasi bahwa survivor sendiri sudah kami analis dia hipotermia itu sudah melepaskan celana setengah sampai sedengkul. Jadi memang dia tersisa hanya celana training pendek yang dia pakai dan kondisinya sudah terkelungkup antara dengkul dan kepalanya sudah ditekuk. Jadi kami menganalisis survivor sudah terkena hipotermia. Dengan temuan-temuan yang kami temukan juga. Jadi memang memperkuat kita bahwa Syafiq Ali ini memang terkena hipotermia dari peninggalan ceceran-ceceran seperti emergency blanket yang dia tinggalkan dan jas hujan plastik yang ditinggalkan. Demikian, Mbak. Baik, Mas Ari, ini kan setelah ditemukan akhirnya jenazah dari Syafiq dievakuasi, seperti itu bisa dijelaskan Mas secara detail sebenarnya bagaimana prosesi untuk mengevakuasi penemuan korban di lereng gunung? Apakah ada teknik-teknik yang khusus yang dilakukan untuk mengevakuasi korban? Baik, Mas. Jadi untuk evakuasi, Syafiq berada di dalam sungai, lereng sungai yang kedalamannya lebih kurang 5-7 meter. Jadi kami waktu evakuasi tidak menggunakan alat khusus seperti alat mountaineering. Karena ada celah bebatuan yang bisa dilewati untuk kita melakukan proses evakuasi menuju jalur pengunggungan Gunung Malang. Demikian, Mas. Baik, Mas Ari, lantas untuk proses evakuasi saat ini sudah sampai tahap apa begitu? Apakah kemudian juga jenazah korban ini sudah sampai pada tahap yang memang sudah akan langsung diserahkan kepada pihak keluarga dan bagaimana juga kondisi dari pihak keluarga? Apakah juga ada menanti di lokasi, menanti kabarnya atau di mana, Mas Ari? Baik, untuk proses evakuasi baru saja selesai pukul 3.30 lebih kurang ya, Mbak. Jadi memang sudah selesai, sudah diserah terimakan bersama keluarga dan dibawa ke rumah sakit yang sudah ditentukan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Mas Ari. Kita juga berdoa agar supaya semua proses evakuasi dari awal hingga selesai ini segera selesai dan juga diselesaikan dengan baik dan jenazah Syafiq nantinya bisa diterima oleh keluarga juga, dan kami juga turut berduka cita atas meninggalnya Syafiq. Dan Mas Ari dan juga rekan-rekan, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas, Mas.